Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novena Rizal, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hidup kerohanian seorang nabi. Kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan bahan yang kaya sekali bagi penulis sejarah. Beberapa orang ahli tarikh telah menulis buku yang tebal menguraikan kehidupan Nabi sebagai seorang kepala perang pembukaan negeri. Penulis lain menguraikan pula bagaimana kehidupan Nabi. Pakaiannya yang sangat amat sederhana, makanannya yang hanya sekedar roti atau sebiji tamar diiringi seteguk air, dan ibadahnya dan bangunannya tengah malam, dan pernah juga menangis dalam melakukan sembahyang. Semuanya merupakan kehidupan ideal yang amat dirindui oleh ahli-ahli tasawuf. Tahanut yang dilakukan Rasulullah SAW di Gua Hira merupakan langkah awal Rasulullah SAW dalam kehidupan bertasawuf. Karena itulah benih pertama bagi kehidupan rohaniah yang dilakukan Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah SAW mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memujanya di Gua Hira, putuslah hubungan ingatan Rasulullah SAW dari tali rasa yang menghubungkannya dengan segala makhluk lainnya. Dari situ pula bertolak Nabi Muhammad SAW mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membersihkan hati dan jiwa dari segala noda-noda penyakit yang berserang di sukma. Bahkan sewaktu itu pula lah memuncaknya kebesaran, keagungan, kesempurnaan, dan kemuliaan jiwa pada Nabi Muhammad SAW, sehingga nampak sekali perbedaannya dari kehidupan insan biasa. Di antara yang dilihat oleh Rasulullah SAW pada mimpi hakiki di saat dia bertafakur di Gua Hira ialah pancaran cahaya yang membuat jalan yang ada di hadapannya menjadi terang. Benderang yang memancar di depannya itu merupakan petunjuk kebenaran yang datang dari Tuhan. Kenyataannya, sejarah membuktikan bahwa segenap peri kehidupan Rasulullah SAW selalu menjadi tumpuan perhatian dan acuan berbuat bagi masyarakat, karena segala sifat terpuji terhimpun pada dirinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW merupakan lautan tauladan yang tidak pernah kering airnya, kendati diminum oleh semua makhluk yang memerlukan. Ibadah Rasulullah SAW tidak ada terbandingan. Dalam sehari semalam, Rasulullah SAW selalu beristighfar atau meminta ampun kepada Tuhan minimal 70 kali. Sholat dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada 2/3 malam. Dan ini Nabi SAW lakukan setiap hari. Ibadah sholat yang Rasulullah SAW lakukan ini belum termasuk sholat fardu, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha sebanyak 8 rakaat setiap hari. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakan sholat tahajud, dan setiap beliau sujud, dia lakukan lama sekali, sama lamanya dengan sahabat membaca 50 ayat. Sholat yang beliau kerjakan penuh konsentrasi dan kekhusyukan serta tumak nina yang amat sempurna. Apabila suatu malam ternyata beliau berhalangan melakukan sholatnya, maka beliau segera menggantinya pada esok pagi dengan 12 rakaat, sehingga kekosongan pada malam itu segera terbayar lunas pada besok paginya. Dengan demikian, ibadah Rasulullah SAW menjadi sangat sempurna. Dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan khauf dan raja selalu dinampakkan oleh Rasulullah SAW dengan tangis dan sedu-sedanya, bahkan sebagai curahan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW tidak pernah lupakan melaksanakan sholat malam. Rasulullah melakukan sholat malam sampai bengkak kakinya. Apa yang diketengahkan di atas sudah dianggap memadai untuk membuktikan bahwa amalan tasawuf yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, walaupun banyak lagi amal ibadah Rasulullah SAW yang menunjukkan ketasawufannya, namun hal itu tidak mungkin kita kemukakan satu persatu. Kehidupan Rasulullah SAW yang sangat ideal itu nampaknya menjadi panutan bagi para sahabatnya, baik bagi sahabat dekat maupun yang jauh. Tumpuan perhatian mereka senantiasa mereka tujukan untuk mengetahui segala sifat, sikap, dan perilaku Rasulullah SAW
sehingga para sahabat tersebut dapat pula memantulkan cahaya yang mereka terima kepada orang yang ada di sekitarnya, serta generasi yang datang kemudian. Amalan tasawuf yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW itu juga dipanut dan menjadi acuan bagi para sahabatnya. Sahabat yang dikenal sangat dekat dengan Rasulullah SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dia pernah hidup dengan sangat sederhana, yakni hanya memiliki sehelai kain saja. Selanjutnya, dia pernah sambil memegangkan lidahnya dan berkata, "Lidah ini yang senantiasa mengancamku." Selanjutnya dia berkata, "Apabila seseorang hamba telah dianggap sikap ujub karena sesuatu hiasan dunia ini, maka Tuhan akan murka kepadanya sampai perhiasan itu diceraikan daripadanya." Sikap tasawuf Abu Bakar As-Siddiq dapat pula kita cermati dari ungkapan kalimat yang dia tegaskan, antara lain, kemuliaan itu merupakan buah dari takwa, fana merupakan hasil dari keyakinan, dan kemuliaan itu adalah hasil tawadu. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pada malam hari selalu tekun membaca Al-Quran. Dia terkenal sangat dermawan. Hal ini terbukti ketika terjadi perang Tabuk. Ketika itu Rasulullah SAW meminta kepada kaum muslimin agar mau mengorbankan sebahagian hartanya untuk keperluan perang tersebut. Dan kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya dan memberikannya kepada Rasulullah SAW untuk keperluan dimaksud. Spontan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apalagi yang engkau sisakan bagi anak-anakmu, hai Abu Bakar?" Sambil tersenyum, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Saja sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya." Sikap tasawuf sebagaimana disebutkan di atas itu diikuti oleh Umar bin Khattab. Tentang keadilan dan amanahnya luar biasa. Dia pernah berpidato di hadapan orang banyak, sedangkan di dalam pakaiannya terdapat 12 tambalan dan tidak dia memiliki kain yang lainnya. Dikala dia mempunyai kekayaan kedermawanannya, tidak diragukan lagi. Dia rela mengibahkan beribu-ribu dirham kepada masyarakat yang sedang berada dalam kesusahan. Anaknya sendiri dilarangnya mengambil uang walaupun sedikit dari Baitul Mal. Pernah pada suatu hari, Umar bin Khattab datang terlambat ke masjid sehingga mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan sholat fardu secara berjamaah. Karena setiap sholat fardu biasanya Umar bin Khattab lah yang selalu menjadi imam. Lalu di antara para jamaah bertanya tentang keterlambatannya itu, dan dia menjawab, "Kain saya sedang dicuci dan tidak ada lagi kain yang saya miliki." Demikian pula Utsman bin Affan. Utsman tergolong sahabat Rasulullah SAW yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam mendampingi Rasulullah SAW maupun dalam mencari rezeki serta amalan yang bersifat kerohanian. Utsman bin Affan terkenal sangat gemar membaca Al-Quran, sehingga kebiasaannya membaca kitab suci Al-Quran itu tidak pernah dia lengkahkan. Dan pada masa pemerintahannya lah kitab suci Al-Quran dihimpun sehingga tersusun menjadi satu mushaf, sebagaimana mushaf yang kita baca sekarang ini. Utsman bin Affan juga terkenal sebagai seorang yang tekun sekali beribadah. Dia juga terkenal pemalu. Di sisi lain, dia terkenal sebagai salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang giat dan ulet mencari rezeki. Namun dia terkenal sebagai seorang yang penuh pemurah, sehingga tidak sedikit kekayaannya dia korbankan untuk mensukseskan perjuangan umat Islam. Sahabat selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Dia tidak kalah kemasyhurannya dengan sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Dia juga sangat tekun menjalankan ibadah, pekerjaan, dan cita-citanya yang besar dan sangat mulia menyebabkan dia tidak segan menjadi sendiri pakaiannya yang robek. Pernah suatu ketika seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa sampai begini ya Amirul Mukmin?" Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Dia menjawab, "Untuk mengusyukkan hati dan sekaligus menjadi teladan bagi insan yang beriman." Dalam suatu hadis qudsi, beliau bersabda, Allah berfirman, "Siapa saja yang memusuhi salah seorang dari wali-waliku, itulah orang-orang yang memaklumkan perang terhadap aku. Dan tidaklah ada satu cara untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih kusukai daripada mengerjakan apa yang kuperintahkan. Dan tidaklah berhenti hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan berbuat pekerjaan yang nawafil, sehingga aku pun mencintai dia, dan apabila aku telah mencintainya, akulah yang menjadi pendengarnya seketika ia mendengar. Dan akulah yang menjadi kakinya untuk dia berjalan. Dan apabila dia memohon kepadaku, aku beri dia.
Dan bila mana dia berlindung kepadaku, aku lindungi dia. Hadis riwayat Bukhari. Kehidupan sahabat-sahabat Nabi yang utama pun mengikuti contoh-contoh yang telah ditinggalkan Nabi Juz. Hidup mereka sederhana, wara, tawaddu, dan zuhud, menunjukkan bahwasanya perhatian semata ditunjukkan kepada Allah. Pangkat khalifah dengan kekuasaan yang paling tinggi tidaklah mengurangi nilai kehidupan rohaninya. Bahkan, sejak jadi khalifah itulah bertambah meningkatkan kehidupan demikian kepada diri beliau. Sekian pemaparan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.